tapi di internalnya sangat bagus. Internalnya sangat rapi. Komisariatnya sangat rapi. Jadi kalau kalian mau bicara perkaderan di sana, kalian mau bicara tentang LPG, itu bagus di sana. Artinya bagus. Walaupun secara politik mereka gagal, mereka kurang bagus sih, bukan gagal ya. Tapi mereka kurang bagus. Tapi secara keterangan komisi ya, mereka sangat sampai birokrasi apa ya? Kalau ya di dalam komisariat itu ada dan tertata pengurusnya. Gitu. Ada di komisi ya yang tidak terlalu tertata rapi, tapi secara struktural mereka aktif. Mereka mengistilahkan diri dengan perkaderan menjadi struktur. Jadi kalau misalkan kalian butuh instruktur, nggak capek-capek lagi. Oh, dari komisariat itu paling banyak instrukturnya. Nah begitu. Ada juga komisariat yang tidak terlalu aktif di HM Cabang Medan, tapi aktif di keumatan. Kakak ngelihat hal-hal begitu. Nah hari ini ekonomi UI itu mau dibawa kemana itu? Itu yang harus kita bicarakan. Apalagi kawan-kawan pengurus, duduklah sekali-sekali atau ginilah cakap-cakap aja ya kan, nggak usah dibisukan, kayak ya nyantai cakap-cakap. Kita mau bawa kemana sih ekonomi UI ini? Mau apa yang kita tonjolkan? Kita nggak bisa nonjolkan di bidang. Kalau kalian mengeksiskan, satu, jadi mengkerucut ya. Jadi mengkerucut. Apa yang mau kalian eksiskan? Coba sama-sama berpikir. Ekonomi UI itu mau dicap apa? Nah, itu deh yang simple ya. Mau dicap apa ekonomi UI? Caranya adalah memviruskan itu dari semua lini, baik Maperca, baik anggota muda, anggota biasa, pengurus, alumni, senioren, anggota biasa yang nggak jadi pengurus. Apa ya? Tetap memviruskan itu. Gitu. Tetap peduli. Gak mesti selalu 24 jam nanya HM itu ada atau enggak. Tapi setidaknya ketika dibutuhkan bisa membantu, sekalipun mungkin tidak 100%. Caranya itu tadi sih, caranya harus kerjasama. Kakak pernah baca di satu literasi yang menurut kakak ini sangat ngena. Kalau kalian mau sampai cepat, maka berjalan sendiri. Tapi kalau kalian mau berjalan lama, panjang, maka berjalan bersama-sama. Dalam artian, ada plus minusnya. Kalau kalian mau mencapai satu tujuan, misal kalian mau mencapai satu gunung, kalian mau cepat sampai, jangan bawa rombongan. Jadi cukup berdua. Tapi kalau kalian mau berbicara kebersamaan, bawa rombongan, kalian bisa berjalan panjang, tidak hanya sampai puncak, tidak hanya sampai satu puncak gunung, bisa sampai ke puncak-puncak lainnya. Artinya begitu. Kalian mau yang mana? Mau berjalan cepat atau mau berjalan sama? Ya itu. Artinya kalau boleh dibilang ya harusnya tidak saya sampaikan sama kalian buruk apa HMI yang sudah saya lihat. Sekalipun mungkin saya juga tidak membenarkan apa yang saya lihat. Artinya orang punya alasan melakukan hal itu, orang punya alasan melakukan hal-hal yang tidak benar di mata saya, dan kebenaran itu menjadi subjektif ketika terdapat dari sebuah pemikiran, buah kepala, subjektif, tidak objektif. Seperti kita, kakak selalu, ini lagi-lagi diulang, silahkan maksimalkan proses di komisariat. Enak kali di komisariat. Kalau di cabang deh, susah. Kita nggak bisa bicara kualitas di cabang. Bisa bicara kualitas, tapi mungkin tidak 100% tentang kualitas gitu. Jadi ya harus pintar berpolitik, harus pintar ini itu, harus pintar berstrategi dan lain sebagainya untuk tetap di Medan. Dan bahkan harus di kalangan ring 1 dianggap ada, ring 2 itu pengurus cabang, ring 3 ya itu supporter. Nah gitu. Sekalipun mungkin di ring 3 itu sebenarnya lebih pintar daripada ring 1-nya cabang Medan gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu di komisariat. Kakak tahu betapa kalian adalah pengurus yang agak kasihan karena nggak merasakan tatap muka secara langsung. Emosional memang agak kurang kalau dari virtual lah ya kan. Karena kalau secara langsung kan bisa maki-makian gitu ya, bisa ejek-ejekan, yang ujungnya oh ini kawanku ternyata dia bantu gitu. Secara emosional keluargaan memang lebih dekat secara langsung, tapi harapannya tidak mengurangi usaha kita
nggak mungkin semangat kali ya, Rizky doang. Nanti kan nggak ini dia kerjaan ya. Bahkan mungkin kakak juga jarang balas WA gitu kan, agak susah gitu sampai mungkin mau marah kalian gitu kan. Tapi dalam artian kami selalu berpikir, alumni senior-seniornya juga harus selalu berpikir gimana sih ekonomi itu harus tetap eksis, ambil peran-peran. Tapi sekalipun kami berpikir kami nggak mau menjadi orang tua kolot dalam artian. Kami nggak mau menjadi senior yang menurut kami bagus kalau misalkan harus kayak gini, jadi kalian harus kayak gini. Tapi kalau tidak melakukan itu, kalian ada orang yang salah. Kami nggak mau kolot. Yang punya kebijakan adalah kalian. Kami hanya ini jalannya. Kemarin, jadi gini, analogi ini jalannya yang kita tentukan. Kemarin kami jalanin yang begini, tapi hasilnya ini karena begini. Gitu. Artinya kami hanya memberikan itu konsolidasi itu. Tapi yang mengambil keputusan, yang bisa membuat keputusan dan lain sebagainya itu hanya kalian pengurus. Makanya kakak pernah ada di kepengurusan yang terlalu solid. Jadi sampai memusuhi NPKPK, sampai memusuhi senior, bukan memusuhi sih, tapi dalam artian kami punya pandangan lain. Kami nggak mau ikut kata senior, misal harus buat ini karena senior, tapi kami nggak mau. Saking kan solid ya pengurus, kita sepakat nggak mau, oke sepakat. Apa konsekuensinya diterima seluruh pengurus? Oke, diterima seluruh pengurus. Itu yang kakak rindukan di buah kepengurusan. Di Hemcapa Medan kakak nggak mendapatkan itu. Di BPL dulu kakak dapatkan, karena sedikit pengurus DPL hanya nggak nyampe 10 orang, jadi lebih kuat dia, lebih dapat. Komisariat itu tadi kakak bilang jangan sampai kalian melewatkan emosional itu. Yang kalian lakukan hari ini, berapa tahun yang akan datang? Oh dia dulu itu Habibku, tapi sekarang kayak Habib gitu. Mungkin itu sih dari kakak. Kakak kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Vita. Mungkin dari Bang Rido. Baik, saya persilakan sebelumnya. Mohon maaf karena dengan suara yang terlalu kecil, bisa diulangi. Ya, oke. Jangan jauh kali apa abang Mandu. Udah dekat kali ini. Ya, mungkin pertanyaan moderator, deteksi apa yang sekarang ini ya, moderator kan? Dan seeksis apa yang sebenarnya FPU itu membuat eksis serta seksi komisaris kita kembali gitu, moderator. Eksis yang membuat komisaris bisa kembali gitu. Mungkin Bang Rido sudah mendengarnya gitu kan. Tadi simpulannya bagaimana cara mengembalikan eksistensi ataupun keberadaan ekonomi isu gitu ya. Seksi. Baik. Nah, mungkin dapat dilakukan oleh pengurus pada saat ini ya kembali lagi lakukan aja apa yang sudah dilaksanakan selama dengan berbagai macam dinamika di komisariat. Ya ada yang memang cakapnya kehilangan girohnya untuk berhaiki, ada juga yang kehilangan rasa kesadaran dalam saling membesarkan, yaitu hal yang biasa. Kita di ini tidak ada paksaan, kita diberi kemerdekaan bahasa dalam berhimpun dan berpikir. Silakan kawan-kawan lakukan apa yang menurut kawan-kawan itu perlu dilakukan. Tidak terlalu terlena dengan tidak ada kegiatan. Maka hal yang seperti kawan-kawan lakukan kegiatan itu malah menambah hilang kesadaran dari kawan-kawan yang lainnya, seperti ya anak ataupun mereka tidak merasa mereka tidak mendapatkan mereka inginkan yang awalnya mereka berharap ini menjadi tempat kampus kedua mereka tidak mereka dapatkan di organisasi ini.
Oleh sebab itu, dari saya, lakukanlah kegiatan kecil, bisa rutin, walaupun rutin, walaupun itu kecil, tapi itu rutin dilakukan, sehingga yang mana yang kegiatannya kita ini yang mati lah gitu. Pernah saya bilang mana ini konsep ekonomi, eksistensinya mana di cabang ada training itu nggak ada lagi, karena kita selalu berpikir bagaimana ingin membuat kegiatan besar dengan peserta yang banyak dan kualitasnya yang baik. Kita berpikir bagaimana itu berjalan, walaupun kecil ya kita itu nggak masalah gitu, walaupun itu rutin gitu. Kemudian pemateri dari yang lain sehingga yang namanya kembalikan eksistensi itu ya tidak serumit yang saya pikirkan, apalagi menaikkan eksistensinya. Seperti saya bilang tadi, ya kita menjalin komunikasi bersama atau dosen-dosen di ekonomi, ya kita mengundang mereka untuk menjadi materi dari diskusi tentang mata kuliah, itu bisa menaikkan eksistensi organisasi ketika dosen itu sudah merasa mereka panggung lah, karena salah satu jabatan dosen itu dengan cara ya memberikan ruang diskusi untuk pelajaran untuk mahasiswa yang lain. Jadi ketika memang sekawan ini memang nggak bisa lagi bekerja sama di organisasi, apakah kita yang menghandle bidang tersebut atau kebijakan dari ketua umum menggantikan posisi jabatan yang diberikan kepada orang tersebut, karena yang saya pelajari dari pola organisasi, ketika ada satu dua orang yang menghambat organisasi dan tidak bisa lagi bekerja sama di dalam kelompok, maka tujuan organisasi itu tidak mungkin. Jadi mungkin itulah yang saya sampaikan. Kembali. Terima kasih dari Bang Rido. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya ya, moderator. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada kakak dan abang ya kan. Jadi dulu pas semester 1, alasan aku tertarik dengan HMI itu karena ada kata-kata Islam. Jadi pertanyaannya, apa sih alasan pendiri HMI dulu menaruh kata-kata Islam ini ke organisasi sekarang tersebut ya kan? Dan seberapa persen sih penerapan Islam di HMI dari dulu sampai sekarang, Pak? Itu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bang. Mungkin dari Kak Bita atau Bang Rido? Ya mungkin saya akan menjadi pertanyaan. Memang yang namanya HMI tidak lepas dari dasar. Nah, pertanyaannya berapa persen penerapan Islam di bulan ini kan? Kembali lagi seperti sejarah terdahulu yang latar belakang berdirinya itu dari HMI ini untuk mempertinggi derajat mempertahankan NKRI, dan yang kedua mengajarkan mengembangkan ajaran Islam. Tetapi tujuan tersebut berubah menjadi international akademis. Kembali lagi, yang namanya himpunan artinya perbedaan itu dijadikan satu. Ada
si A misalnya ini dilebur menjadi satu. Artinya ya ketika Anda berpikiran bahwa Anda tidak identitas Islam ini kurang Islam itu salah gitu. Karena apa? Karena memang adalah suatu organisasi yang tidak itu adalah yang di dalamnya. Ketika Anda melihat orang yang berbeda pandangan dengan kita, dan ketika menganggap organisasi ini tidak Islam, maka bagi pada diri kita sejauh mana sudah sejauh mana mengetahui tentang apa itu Islam. Saya juga pernah berpikir seperti itu waktu masih semester 3. Kenapa sih ketika ini cenderung berpikir Islamnya sangat liberal, apa pentingnya Tuhan di kehidupan ini. Saya pernah berpikir pada saat itu pun rasa ingin cabut itu timbul karena ya yang awal saya pikir tadi itu yang saya bayangkan dengan Islam rupanya tidak seperti itu. Akan tetapi setelah saya berpikir lebih dalam, ternyata HEM ini sangat universal, tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, di HEM ini banyak orang yang memang yang berpikirnya ya agak berbeda dengan kita. Agak berbeda dengan penerapan Islaman sehari-hari kita. Karena memang seperti yang pernah saya tulis, yang dulu kata-kata ulama, kata pemuka agama itu dianggap seperti fatwa yang wajib dilakukan. Sehingga contohnya seperti pada masa kegelapan itu banyak dogma yang diberikan oleh pemuka agama yang tidak benar, tidak baik, diberikan kepada masyarakat dengan masyarakat menerapkannya. Nah, yang berdampaknya adalah pikiran umat Islam hanya dalam kata ulama kata agama tidak universal, tidak melalui karya pemikirannya sendiri. Nah, sehingga pada zaman sekarang ini masyarakat sudah banyak beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan literasi yang ada, sehingga masyarakat bisa berpikir ataupun memandang agama Islam melalui perspektif masing-masing. Memang kalau kita bicara Islam, bagaimana cara penerapan Islam itu? Ya, penerapan Islam itu dengan kita hari-hari. Dan jika ada pertanyaan bagaimana banyak, udah seberapa jauh penerapan Islam di HEM itu. Ya, itu tidak bisa kita jawab gitu, karena di HEM ini tidak hanya ahli sunnah wal jamaah, tapi banyak golongan-golongan yang lain. Dan juga pada tugasnya mereka berdoa kepada Isa. Saya kembalikan kepada benar. Terima kasih Bung Ridho. Mungkin dari Kak Bita mau menambahi atau ada penjelasan gitu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Gatot. Ya, sama dengan Bang Ridho adalah balik lagi ke latar belakang dirinya Happy. Tidak menyelewengkan Islam. Kenapa ada kita masuk ke Islam pada akhirnya namanya seperti itu. Nah, kalau berbicara zaman dahulu, pada zaman dahulu Islam itu sangat orang Islam tidak sekarang beribadah. Perempuan zaman dulu tidak semudah sekarang untuk memakai hijab itu, sehingga pada sebuah literasi juga
dinyatakan bahwa kebiasaan HMI itu dulu adalah membawa ajaran Islam sehari-hari. Itu kebiasaan anak HMI. Nah dulu kreatifnya seperti itu. Sehingga menjadi sebuah harapan ketika seorang masuk HMI adalah membahas tentang Islam sampai di sebuah kampus di Jawa pada literasi itu 40% zaman dulu 40% dia universitas Islam, tapi 40% mahasiswa hanya bisa dipastikan tidak bisa membaca Al-Quran sekelas universitas Islam pula gitu. Sehingga HMI memang hadir untuk menjadi itu dan untuk sholat 5 waktu itu masih jarang. Zaman dulu seperti itu. Zaman sekarang kita lebih dimudahkan dalam berislam, dalam beribadah, berkeyakinan seperti itu. Nah, menurut kakak, meringkas seberapa persen sih kak? Kalau persentase, kakak tidak dalam berkewenangan mempresentasekan itu, mengukur persentase orang memahami Islam. Menakar tidak bisa membatasi untuk mencari Islamnya yang apa. Kalau kakak lebih ke itu, ya kalau misalkan alasan Nova pertama kali adalah masuk HMI karena ada Islamnya, ya sama gitu, sama. Mungkin banyak dari kita karena Islamnya. Jarang ada yang masuk HMI karena mungkin dia di SMA-nya udah ikut PI, atau mungkin dia tahu sejarah HMI, atau mungkin yang orang tuanya adalah kader HMI dan merekomendasikan HMI, mungkin 1-2, tapi lebih banyak Islam. Dan kita percaya bahwa ada ajaran-ajaran Islam, tapi ya pada akhirnya kita diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan menurut kakak itu lebih luar biasa, lebih keren gitu. Yang seperti itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kalita. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup dari kawan-kawan? Baik, mungkin saya rasa sudah tidak ada lagi yang bertanya gitu kan. Kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh Kak Vita dan Bang Ridho, menurut saya pada hakikatnya HMI adalah sebagai organisasi perjuangan yang dilakukan pada zaman dahulu adalah para pendiri atau tokoh HMI berjuang untuk mengusir para penjajah dan para pengkhianat bangsa. Tetapi perjuangan HMI sekarang secara otomatis pasti berbeda dengan pejuang zaman dulu. Itu kesimpulan dari saya. Mungkin terima kasih Kak Vita dan Bang Ridho atas waktunya. Terima kasih Ketum. Oke, kita akhirnya saja diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada yang salah kata pengucapan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.